Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Muhammad Dani Ramadan di channel Dani Ramadan. Di sini gua akan sedikit sharing bagaimana cara melakukan pemrograman atau cara buat coding tentang looping pada Python melalui aplikasi PyCharm bagi para pemula yang sangat butuh tentang looping. Boleh nih, gue akan sedikit sharing bagaimana jenis-jenisnya, cara pemrogramannya, aplikasinya gimana, dan cara pengerjaannya gimana. Pokoknya gue akan sedikit menjelaskan. Jadi kembali ke looping, gue akan ngejelasin sedikit tentang looping. Looping adalah atau yang disebut juga dengan perulangan ya, adalah instruksi kode pemrograman yang dieksekusi berulang-ulang kali. Jadi looping ini punya fungsi, dia tuh memerintah komputer buat ngelakuin sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Jadi looping ini banyak jenisnya. Jadi gue bakal ngejelasin cuma 3 aja. Yang pertama while loop, yang kedua for loop, yang ketiga ada nested loop. Yang pertama gue akan ngejelasin tentang while loop, penjelasan sama caranya lah pokoknya. Yang pertama dari while loop dari katanya aja while itu artinya jika bahasa Indonesianya. Jadi while loop ini memiliki artian yaitu perulangan yang jumlah prosesnya tidak ditentukan. Jadi ia tuh tidak menjalankan barisan kode di dalam blok kode yang secara terus-menerus selama masih memenuhi ekspresi yang sudah ditentukan sebelumnya, yang berarti ia akan terus mengulangi selama kondisi bernilai true. Jadi gue bakal ngejelasin bagaimana cara contohnya pemrograman dari while loop. Oke, gue balik ke PyCharm. Di sini ada while loop. Coba kita pakai komentar ya. Komentar itu atau bisa aja kayak dia tuh judul. Jadi gini, judulnya itu yaitu while loop. Kita pakai tanda pagar. Komentar itu harus memakai tanda pagar depannya. Jadi while loop spasi, nah print kurung buka petik 2. Ini langsung ya petik 2 nya. Jadi contohnya kita program bilangan bulat hingga X. Nah, kita enter lagi. Nih, I salah ya Allah. I ini termasuk variabel. Jadi coba misalnya kita masukin variabelnya itu yaitu 1. Jadi I ini adalah awalan sampai sampai angka berapa yang kita akan masukkan nanti. Nanti kan kita akan memasukkan X ini yaitu sesuai angka kita ya. Nanti ada inputnya juga. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi 1, jangan lupa kasih tanda titik koma, kemudian kita enter menggunakan terus X, variabel X. Nah, kasih tanda sama dengan integer itu tulisannya int aja ya. Terus kita kasih buka, masukkan tadi input. Nah, input ini buat nanti kita masukin angka-angka berapa aja. Jadi itu tuh ada teks yang bisa kita kasih ya, yang bisa kita masukin lah, bisa angka atau huruf sesuai perintahnya. Nanti enaknya gimana. Dan juga lanjut lagi, input kurung buka lagi petik 2. Contohnya kita ada perintah masukkan bilangan bulat X.
jangan lupa tanda sama dengan, terus spasi. Nah, di bagian belakang ini jangan kita lupakan tanda titik koma, biar nanti tuh ya Pythonnya PyCharm ini bisa berjalan ya. Kemudian kita kasih enter 2 kali. Nah, ini baru kita tulis while. While itu artinya sorry. While itu jika i yaitu jika i kurang dari sama dengan x titik 2, kita print kurung buka i, kita print yang i ini, jadi printan itu i 1, i nya itu kan 1. Nah, berarti nanti print ini kita masukin kayak apa sih namanya, huruf-huruf yang kayak substitusi. Kita masukin angka kayak formulatif itu, dan ini i sama dengan i ditambah ditambah 1. Nah, jadi ya kita ngetik ini nih buat while loop, kita print kurung buka program bilangan bulat x, terus ini i nya ini adalah inisiasinya itu yaitu 1, dan x nya itu kita nanti buat ini kata-kata buat kita masukin angkanya itu di dalam sini nih, nanti ada keluar di pas kita run. Well, jika i kurang dari sama dengan x nya ntar ngikutin dari yang ini, dan ini ntar kita hitung nih. Misalnya kita run dulu terlebih dahulu ya, run. Nah, program bilangan bulat hingga x, masukkan bilangan bulat x. Contohnya kita masukin kata bilangan bulat 5, kita enter. Nah, coba kita gedein lagi ya. Nah, bilangan bulat 5. Nah, 5. Jadi dia sesuai dengan 5, karena dia kan mintanya 5 nih, 5. Jadi dia melakukan perulangan 5 kali. Jadi gitu. Kalau misalnya kita ulang masukin misalnya x nya itu 6, misalnya 6, enter. Nah, kita jadi ada perulangannya 6 kali. Jadi ini while loop itu perulangan, sistem perulangan yang jumlah prosesnya itu tidak ditentukan, tapi ditentukan oleh si yang diminta tersebut. Begitu. Oke, while loop sudah. Kita kembali ke for loop. Atau ini ya, for loop itu dari kata for itu yaitu artinya untuk. For loop. Jadi for loop ini adalah perulangan yang itemnya dari urutan ataupun seperti list atau string. Jadi pada for loop ini memiliki index in range, yaitu banyak pengulangan di dalamnya. Jadi coba kita misalkan contohkan pada pengaplikasian for loop. Kita ke PyCharm terlebih dahulu lagi, for loop. Nah, kita ke for loop. Ini sudah for loop. Coba pada awalnya kita harus kasih judul ya, biar kita tahu bahwa ini adalah pengaplikasian apa. Kita tulis for loop. Nah, jadi kita masukkan kata misalnya ulang sama dengan 7.
terus kita enter lagi 2 kali, baru kita tulis for. Untuk i kita pakai inisiasi atau variabel i ya, biar enak. Untuk i di dalam range itu kayak suatu kumpulan. Range itu suatu kumpulan yang di dalam ulang. Berarti ini suatu kumpulan di dalam ulang yang 7. Jadi ini bakal mengulang sebanyak 7 kali. Range itu bisa dari, kalau range itu setahu saya range itu seperti ini. Kayak misalnya range 0 range 2 lah. Dia ada angka 0, terus angka 1, terus angka 2 doang. Range 2 berarti dia 0 dan 1. Seperti itu. Kita ulang, coba lanjutkan. Ulang, jangan lupa tanda titik 2 ya. Terus kita print f loop. Ini nih loop ke ini sebagai keterangan nanti ya di setelah run-nya itu. Jadi loop ke masukin ke ininya, apa namanya, ini variabel ya. Jadi misalnya nanti loop ke i nya itu range, loop ke sesuai range itu nanti ada angka-angka atau apa dalam ininya. Oke, coba kita ini. Jadi for loop ini i nya ini menampung indeks, terus range-nya ini membuat list dari range 0 sampai 7. Coba kita jalankan terlebih dahulu ya. Nah, nih keluar seperti ini. Jadi ya apa yang tadi saya bilang, ini adalah menampung indeks, dan range ini membuat list dari range-nya ini 0 sampai 7. Kan range-nya ini kan ulang kan isinya 7 nih. Jadi dia berjalan dari kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Karena dia 0-nya dihitung. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada sampai 6 saja karena 0-nya ikut. Terus juga tipe data integer dari ini string juga. Jadi ini yang tentang pengaplikasian for loop pada Python. For loop sudah. Kembali satu lagi ada yang namanya nested. Nested ini atau biasa juga disebut dengan loop bersarang ya. Ini adalah perulangan bersarang yang mengizinkan penggunaan loop di dalam loop yang tentu dapat berimbas pada penggunaan memori. Jadi sehingga pastikan looping yang digunakan itu tidak mubazir. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara pemrograman nested loop. Oke, kita masukkan nested loop. Jadi jangan lupakan judulnya ya. Jangan lupakan judulnya, kayak dengan menggunakan komentar. Misalnya dia nested loop. Habis itu kita kasih contoh for i-nya ini adalah variabel i terus in untuk i di dalam range kita kasih kurung buka, contohnya range-nya itu 3. Nah, kita kasih titik 2, jangan lupa. Baru kita print kurung buka
titik 2. Terus kita kasih keterangan misalnya perulangan luar I sama dengan, terus di sini kita jangan lupa tinggalkan kasih variabel I. Nah, ini baru variabel pertama. Variabel keduanya kita tulis lagi kayak misalnya yang di atas for, tapi kita ganti variabelnya misalnya seperti J. Saya akan menggunakan J untuk J di dalam range-nya saya mencoba pakai angka 10, range 10. Nah, jangan lupa kasih tanda titik 2, baru bawahnya print jangan dikasih spasi, sorry, print kurung buka titik atas, terus kasih keterangan perulangan dalam, kita dijadiin kayak variabel x atau y gitu, kayak misalnya kayak angkanya seperti desimal, tapi kita menyebutnya kayak seperti 3,8, 3,6, 3,1. Kita akan buatnya seperti itu. I, J kurung tutup sama dengan, nah kita coba kasih koma, terus spasi, kasih keterangan strange itu angka. Jadi dia bakal menjadikan angka yang koma-koma gitu, ya kayak variabel x ya gitulah pokoknya. Terus satu strange-nya itu strange I, terus ditambah 2, terus tengahnya kasih koma, kita kasih tambah lagi strange I udah, strange I udah, stringer I udah, string I udah, terus kita kasih string yang J nya jangan lupa biar nanti sama. Oke, ini variabel yang kedua, ini variabel pertama. Coba kita menjalankan atau run kan. Nah, ini hasilnya. Jadi dia range. Ini range 1, range 3. Range 3 itu 0, 1 sama 2. Benar. Terus range 10 tuh 0, 1 sampai 9. Jadi dia range 3 dari 0, dari 10. Jadi dia misalnya pakai 2,0, 2,1, 2,2 sampai 2,9. Jadi seperti itu untuk yang namanya nested range. Jadi ini yang range 3 ini dia merubah sebanyak 3 kali, dan 10 kali akan merubah setiap satu perulangan pertama. Jadi seperti itu. Tapi saya akan membuatkan salah satu contoh dari ketiga looping tersebut ya. Saya akan membuat contoh buatan saya sendiri dari for loop. Oke, kita buat for loop. Kita misalnya open project, new project, white ya. Kita hapus dulu semua, new project. Kita ini biar kelihatan besar ya. Kita hapus dulu. Nah, gue pengen make kata for loop. Misalnya keterangan nama gue aja deh, identitas. Ini for loop ya, for
loop, terus for loop, terus bawahnya kasih terang lagi identitas pribadi. Ya itu cuman keterangan aja ya. Terus kita coba misalnya kata nama lah, nama kita misalnya pakai kata nama, terus namanya itu kita kasih sebanyak misalnya 17 lah ya, 17. Nah terus gua kasih tulisan for i in range kurung buka nama kurung tutup, kasih tanda petik ini, terus kita print, terus kita kurung buka, jangan lupa kasih F. Bisa ini misalnya nama gua itu Muhammad Dani nama D-nya dulu, Dani dan coba gue mainin. Nah ini hasilnya. Ini gue nyoba, nama gue sebanyak 17 kali. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sama. Jadi itu penjelasan gue tentang looping, terus jenis-jenisnya while loop, for loop, dan nested loop. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue sharing gimana caranya atau apanya. Gue juga sama-sama masih belajar tentang Python segala. Jadi sorry kalau ada cara-cara yang salah ataupun kurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.